Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misna, NIP 19970410202012218, NDH 26, Jabatan Guru Kelas, Tempat Tugas SDN Taratau. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan sistem merit di Indonesia dan pemerintahan Kabupaten Tabalong. Sebelum ke pengertian sistem merit itu sendiri, kita ke latar belakangnya dulu, yaitu perbaikan kinerja aparat pelayan publik merupakan salah satu isu penting dalam reformasi administrasi publik di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Tuntutan perbaikan kinerja aparat publik semakin besar jika dikaitkan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing negara dalam persaingan global. Beberapa indikator yang mencerminkan buruknya potret kinerja aparat pelayan publik di Indonesia antara lain ditunjukkan oleh pelayanan yang bertele-tele dan cenderung birokratis, biaya yang tinggi, pelayanan yang diskriminatif, mendahulukan kepentingan pribadi, golongan atau kelompok, dan lain sebagainya. Di sini, selain kita mengetahui pengertian sistem merit, saya juga akan menjelaskan dari tujuan dan manfaat sistem merit itu sendiri serta penerapannya di Indonesia, khususnya di Kabupaten Tabalong. Selanjutnya, apa itu sistem merit? Sistem merit menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Pengertian merit system dapat didasarkan pada gabungan pendekatan analisa kosakata, teori motivasi, dan modifikasi perilaku. Berdasarkan pendekatan analisa kosakata dan teori perubahan perilaku, merit system didefinisikan sebagai pengelolaan SDM atau sumber daya manusia yang didasarkan pada prestasi, yaitu segenap perilaku kerja pegawai dalam wujudnya dikategorikan sebagai baik atau buruk, yang mana berpengaruh langsung pada naik atau turunnya penghasilan dan atau karir jabatan pegawai. Jika prestasi kerja tergolong baik, maka pegawai akan diberikan penghargaan atau reward berupa kenaikan penghasilan dan atau karir jabatan. Sedangkan jika prestasi kerja pegawai tergolong buruk, maka akan menerima punishment berupa penurunan penghasilan dan karir jabatan. Selanjutnya, tujuan sistem merit yang pertama yaitu memperlakukan pegawai ASN secara adil dan merata. Kemudian, pengelolaan pegawai ASN secara efektif dan efisien, memberikan penghargaan atas kinerja pegawai yang tinggi, memberikan hukuman atas pelanggaran disiplin, memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kepada pegawai ASN, melaksanakan manajemen kinerja pegawai untuk mencapai tujuan organisasi, memberikan perlindungan kepada pegawai. Itu beberapa tujuan dari sistem merit. Kemudian manfaat sistem merit. Yang pertama, bagi organisasi yaitu mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Kedua, bagi ASN yaitu menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Sistem merit di Indonesia. Penerapan sistem merit di Indonesia, terutama dalam manajemen aparatur sipil negara, telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Kemudian pada tahun 2017 yang lalu, Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN menetapkan Peraturan KASN Nomor 5 Tahun 2017 tentang penilaian mandiri penerapan sistem merit di instansi pemerintah. Dalam peraturan tersebut berisi penerapan sistem merit
mengenai kriteria dan tata cara untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah telah menerapkan sistem merit dalam manajemen ASN. Penerapan dari sistem merit itu sendiri yaitu untuk memastikan bahwa jabatan yang ada di birokrasi pemerintahan disusuki oleh pegawai yang memang memenuhi persyaratan kualifikasi dan juga kompetensi, sehingga tujuan dari pembangunan terutama pada bidang SDM sumber daya manusia aparatur untuk mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, berintegritas, dan menjunjung tinggi netralitas dapat terwujudkan. Selanjutnya, penilaian kinerja atau prestasi seorang pegawai dalam hal ini tidak terlepas dari keberadaan PNS. Umumnya para penilai sering mengalami bias dalam penilaian kinerja menurut Rau tahun 1992, antara lain yang pertama yaitu halo effect. Terjadi karena penilai menyukai atau tidak menyukai sifat pegawai yang dinilainya. Kemudian leniency and severity effect. Leniency yaitu penilai cenderung beranggapan bahwa mereka harus berlaku baik terhadap pegawai, sedangkan severity penilai cenderung mempunyai falsafah dan pandangan yang sebaliknya. Kemudian central tendency, penilai tidak ingin menilai terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah kepada bawahannya. Assimilation and differential effect, penilai cenderung menyukai pegawai yang mempunyai ciri seperti mereka, sedangkan diferensial kebalikan dari assimilation yaitu cenderung menyukai pegawai yang memiliki sifat yang tidak ada pada dirinya. First impression error, penilai yang mengambil kesimpulan tentang pegawai berdasarkan kontak pertama atau pandangan pertama ketika mereka melihat pegawai tersebut. Kemudian recency effect, penilai cenderung memberikan nilai atas dasar perilaku yang baru saja mereka saksikan dan melupakan perilaku yang lalu selama suatu jangka waktu tertentu. Sistem merit di Kabupaten Tabalong. Sebelum ke Kabupaten Tabalong, kita ke Provinsi Kalimantan Selatan dulu. Kalimantan Selatan mendapatkan penghargaan dari Komisi Aparatur Sipil Negara yaitu berupa anugerah meritokrasi predikat baik. Penghargaan ini diberikan dari KASN yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Kalimantan Selatan termasuk dalam 10 besar provinsi yang mendapatkan penghargaan ini. Dari sini kita dapat menilai bahwa sistem merit yang ada di Kalsel sudah sangat baik. Kemudian dengan adanya pelatihan dasar CPNS 2021 sebagai wujud dari sistem merit membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Dan pada gambar e-office yang ada di bawah ini menjelaskan bahwa sistem administrasi yang baik dan rapi yang sudah diterapkan di Tabalong. Dengan adanya e-office ini, segala bentuk administrasi seperti kehadiran atau absensi, upload SKP, atau sasaran kinerja pegawai dapat diakses dengan mudah. Kemudian, sistem merit di Kabupaten Tabalong yang selanjutnya yaitu perekrutan CPNS dan P3K dengan sistem CAT adalah salah satu wujud dari sistem merit yang berkeadilan, yang mana semua pihak bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti tes tersebut tanpa adanya diskriminasi dan tidak adanya unsur korupsi, kolusi, ataupun nepotisme. Ya, itu tadi penjelasan dari saya mengenai apa itu sistem merit, kemudian tujuan dan manfaatnya, serta penerapannya di Indonesia dan khususnya pada Kabupaten Tabalong. Sekian dari saya, salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.